Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masruka, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan 5 kaidah Hawaizul Khamsah. Yang pertama yaitu segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amalia. Terjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal amalia yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadatan maupun adat kebiasaan. Landasan hukumnya terdapat dalam surat Al-Bayyinah 98 ayat 5. Contoh penerapannya yaitu ketika wanita dalam keadaan haid membaca bismillah dengan diniati membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Diniati berzikir, maka tidak haram. Diniati baca Al-Quran dan zikir, maka hukumnya haram. Tidak diniati apa-apa, maka juga hukumnya haram. Kaidah yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya ialah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-keraguan yang muncul kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Landasan hukumnya terdapat surat Yunus ayat 36. Contoh penerapan dalam kaidah ini adalah kasus ada seseorang yang sedang ragu-ragu perihal apakah ia sudah melakukan kunut atau belum, maka yang diambil adalah ia belum melakukan kunut karena ia disunahkan melakukan sujud sahwi. Yang ketiga yaitu kesulitan itu menarik pada kemudahan. Yang dimaksud taisir ialah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian pada kaidah umum. Dan yang dimaksud masyaqat ialah suatu kesukaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan, sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer. Landasan hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 185. Contohnya sepertinya najis ma'fu atau dimaafkan. Jika najis yang mengenai tubuhnya itu sulit dihindari, seperti musim lalat yang dalam kebiasaannya sedang benar-benar najis lalu menempel tubuh. Yang keempat, kemadorotan itu harus dihilangkan dengan maksud yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Landasan hukumnya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 55. Contohnya, yang pertama, boleh membuka aurat di depan dokter saat proses pengobatan. Yang kedua, dalam kasus tidak bolehnya orang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang keadaannya juga akan mati kelaparan jika makanan yang menjadi miliknya hilang. Yang terakhir yaitu kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum cara hidup, dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Landasan hukumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 236. Contoh penerapan dalam kasus ini yaitu menjual buah di pohon. Menurut Qiyas, hukumnya tidak boleh dan tidak sah karena jumlahnya tidak jelas atau majhul. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan di tengah masyarakat, maka ulama membolehkannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.